Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa di dunia ada banyak mata uang. Ada 5 yang menjadi mata uang utama selain dolar Amerika Serikat, yakni yuan, euro, yen, dan pound sterling. Sehingga lemah atau menguatnya mata uang tidak bisa hanya dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Ya, yang disampaikan Bapak Presiden kan Indonesia itu memiliki banyak sekali partner dagang maupun investasi. Jadi kalau dilihat dari sisi kebutuhan mengenai apa yang disebut competitiveness, nilai tukar yang dianggap selama ini sebagai indikator, itu tidak hanya dilihat dari satu mata uang dan satu destinasi seperti Amerika, tapi yang disampaikan Bapak Presiden adalah Indonesia juga memiliki banyak sekali partner dagang yang lain, di mana penggunaan denominasi mata uang, apalagi seperti RRT, renminbinya itu kan sudah masuk kepada basket currency internasional di IMF. Jadi dalam hal ini ada US dollar, ada euro, ada pound sterling, yang masuk ke situ ada yen, dan sekarang juga masuk renminbi. Ini adalah menggambarkan berbagai macam perbedaan mata uang yang tentunya harus dilihat terhadap mata uang kita. Sehingga kalau kita lihat apakah apresiasi atau depresiasi, dilihatnya adalah kepada keseluruhan yang disebut basket of currency itu. Tidak hanya fokus kepada depresiasi terhadap US dollar saja. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan di Hot Economy pada malam hari ini, Pak. Jika ada banyak mata uang sebetulnya, tidak hanya dolar, dan tapi toh tetap dolar yang dijadikan acuan, dan sudah diakui bahwa nilai tukar dengan dolar ini tidak menggambarkan kondisi fundamental ekonomi kita secara utuh gitu. Kalau memang ada deviasi, ini seberapa besar sih maksudnya perbedaan antara kondisi sebenarnya dengan yang tergambar di nilai tukar rupiah dengan dolar? Ya, ini makanya tadi seperti dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani, kita harus melihatnya memang dari basket of currency. Basket of currency, mitra dagang utama kita siapa? ASEAN, lalu China, Jepang, Eropa, Amerika ya. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, kondisinya hampir-hampir flat sebenarnya pasca terpilihnya Trump. Tapi memang kita melemah relatif terhadap US dollar, tapi terhadap misalnya yen melemah lebih dalam sebenarnya terhadap US dollar, atau terhadap misalnya yuan, itu juga sama. Jadi kita harus melihatnya terhadap sekumpulan mata uang. Nah, bagaimana mengajak publik agar bisa mengalihkan dari melihat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saja dengan mata uang lainnya? Ya, untuk kondisi sekarang memang sulit ya, karena memang di dunia ini untuk perdagangan dan investasi itu yang seperti saya bilang tadi memang menggunakan dolar utamanya ya. Reserve currency sekarang sekitar 60% menggunakan dolar, hanya sekitar 20% menggunakan euro misalnya. Yuan sendiri itu baru 1% ya, di dunia itu yang menggunakan yuan untuk sebagai reserve currency-nya. Jadi kelihatan memang ke depan ini perlu rebalancing. Makanya September kemarin kan yuan sudah masuk ke dalam perhitungan SDR ya. Jadi bobotnya 10% di situ. Jadi ini sebenarnya dalam rangka cerminan dari kondisi perdagangan global sendiri, di mana peran dari yuan sendiri dalam 10-15 tahun terakhir terus meningkat ya. Perannya dalam perdagangan global. Tapi mungkin nggak yuan menggantikan dolar? Kalau untuk kondisi sekarang kelihatannya masih sulit, karena kita lihat tadi kondisi dalam negerinya sendiri, rejim politiknya, terus juga fundamental ekonominya, struktur ekonominya, lalu juga pasar finansialnya belum dalam. Kalau kita misalnya ada kelebihan dana dari hasil ekspor, ketika kita mau investasikan di China, liquid nggak gitu? Pertanyaan utama dari investor tuh liquid atau tidak? Ya, baik. Ya Pak David dan juga pemirsa, kita sudah tersambung dengan Pak Sani Iskandar, Wakil Ketua Umum Kadin dan juga Sekjen Apindo. Pak Sani Iskandar, selamat malam. Ya. Pak Sani, bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, bisa. Ya, Pak Sani, ini kita tengah membincangkan tentang apa yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk merombak acuan kurs rupiah yang tadinya dilihat dari nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat, sekarang coba lihat dari yuan. Nah, Anda sendiri melihat usulan untuk merombak acuan kurs rupiah ini seperti apa? Ya, sebetulnya memang tidak perlu ada yang dirombak ya. Jadi mungkin
bagaimana memahami apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, itu kan sebetulnya supaya kita di dalam perdagangan luar negeri kita ini kan jangan terlalu semuanya tuh strict dikaitkan dengan ya US dollar, karena kan memang perdagangan kita kan bukan cuma hanya dengan Amerika, karena kan mata uang negara-negara lain kan juga punya punya perhitungan daya beli juga terhadap dolar, jadi mungkin mereka juga melemah juga, dan mungkin kita rupiah yang mungkin relatif yang cukup stabil ya, tapi karena kita mungkin melihat mungkin hanya dengan US dollar sehingga seringkali kita terkecoh untuk itu. Cuma mungkin ya kalau kami ya khususnya dari pelaku usaha yang di sektor real ya, kita melihatnya itu sebetulnya marilah dalam situasi seperti ini ya, karena sekarang kecenderungan kan kebijakan dari Amerika ya, khususnya dengan presiden yang baru ini kan lebih menutup diri untuk mereka memperkuat daripada pertumbuhan dalam negerinya mereka sendiri. Ya, saya pikir Indonesia juga harus arahnya juga sana gitu. Jadi kita harus bagaimana membuat industri kita lebih efisien ya, sehingga kita punya produk-produk kita ini juga supaya lebih bisa mempunyai bargaining position yang lebih baik gitu di dalam perdagangan. Ya Pak Sani, tapi bukan berarti Pak Sani bukan berarti Anda merekomendasikan Indonesia untuk mengadopsi proteksionisme kan Pak Sani? Iya, paling tidak gini, kita kan melihat potensi daripada pasar kita di dalam negeri ini kan luar biasa ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan misalkan yang paling menjadi kebutuhan bahan pokok ya, misalkan makanan, pakaian dan segala macam, ini kalau bisa memang kita harus demikian rupa kita upayakan itu harus diproduksi, harus disuplai oleh produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri gitu. Okay. Ya, termasuk untuk produk-produk substitusi impor itu juga harus ditingkatkan juga. Ya Pak Sani, terkait tolak ukur acuan kurs rupiah, selama ini kan hubungan dagang antara Indonesia dengan Tiongkok itu juga sudah mulai menggunakan mata uang negara mitra dagang itu sendiri. Nah, bagaimana atau seberapa besar kebijakan itu membantu di bidang perdagangan antar dua negara? Ya, tentunya pasti akan lebih membantu ya, karena tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak gitu kan, karena penggunaan mata uang yang memang dari pihak yang melakukan perdagangan tentunya ini kan lebih dimudahkan gitu ya, tanpa harus kemudian menggunakan mata uang yang lain gitu. Jadi saya pikir itu sih nggak ada salahnya juga gitu, sejauh memang itu disepakati oleh masing-masing yang melakukan perdagangan. Tapi Anda sendiri sepakat nggak dengan kita merombak acuan kurs rupiah dari selama ini melihat kepada dolar Amerika Serikat saja, kita mulai berpindah ke lain hati gitu ke yuan, Pak Sani? Ya mungkin ya sekali lagi mungkin istilahnya bukan merombak ya, namun kita harus melihat lebih luas ya situasi perdagangan yang ada di dunia, bahwa jangan kita hanya mengacu pada US dollar, namun juga memperhitungkan daripada potensi total ekspor kita kemana yang memang yang relatif yang justru yang mungkin lebih besar gitu ya, termasuk dalam hal ini ke negara-negara Asia seperti Jepang maupun Tiongkok juga. Oke. Saya pikir demikian. Bagi pelaku usaha mana yang lebih menguntungkan? Menggunakan perdagangan menggunakan dolar atau menggunakan mata uang sesuai dengan negara-negara mitra dagang kita? Saya pikir mesti lihat konteksnya juga ya. Jadi saya pikir mungkin masing-masing ada plus minusnya juga ya. Namun kalau memang itu disepakati oleh pihak negara yang kita berdagang menggunakan mata uang mereka, saya rasa juga nggak ada salahnya juga ya, karena mungkin buat mereka itu juga lebih baik karena nggak perlu ada penyesuaian kurs dan sebagainya, sehingga itu bisa memberikan satu manfaat bagi kita juga di dalam menentukan nilai yang disepakati di dalam perdagangan tersebut.
Baik Pak Sani, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Berita 1 TV di program Hot Ekonomi pada malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, Hot Ekonomi akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.